kembali lagi nih bersama saya Husnul Nur Fatimah. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja nih. Topik yang bakal kita bahas nih lumayan menarik ya, yaitu tentang gimana sih rasanya sekolah sambil mondok. Nah, sekarang saya sudah bersama rekan saya yang menjalani dua dunia sekaligus. Hai, apa kabar? Hai, baik. Boleh kenalin diri dulu nih? Boleh. Hai teman-teman, saya Salsa Kala Putri. Oke, sekarang saya sudah bersama Mbak Salsa yang menjalani dua itu secara bersamaan. Aku penasaran banget nih sama kehidupan kamu selama di pondok dan juga sekolah. Boleh nih diceritain gimana keseharian kamu dari pagi sampai malam sebagai anak pondok dan sekolah? Oke. Pagi itu mau tidur, saya itu tahajud, terus habis itu mandi sama siap-siap sambil nunggu subuh itu saya hafalin Al-Quran buat distorin ke Umi. Terus habis itu subuhan, habis subuh setoran kita piket-piket dulu itu udah ada jadwalnya. Terus habis itu berangkat sekolah. Buat ke sekolah itu saya itu naik angkot. Oh, kamu itu naik angkot. Ya. Oke. Kegiatan kamu selama di pondok dan sekolah itu padat ya. Ya. Berarti harus pintar-pintar membagi waktu. Nah, gimana sih cara kamu untuk bagi waktu itu? Awalnya tuh emang susah banget bagi waktu, tapi akhirnya saya itu bisa bagi waktu dengan cara di deadline, jadi jam segini tuh harus gini gitu. Oke, berarti udah ada jadwalnya masing-masing ya. Selama menjalani kehidupan ini, apa sih perbedaan yang paling terasa ketika kamu belajar di pondok dan di sekolah? Sebenarnya sama aja sih, cuman kalau di pondok itu kan karena udah malam ya, udah capek sama kegiatan-kegiatan yang tadi pagi udah di sekolah, jadi kurang fokus belajarnya di sana. Lalu pernah nggak sih kamu tuh merasa capek menjalani di pondok dan di sekolah itu secara bersamaan, dan itu kan dilakukan juga setiap hari? Pernah, sering. Nah, kalau kamu merasa capek, kamu udah di posisi itu, biasanya nih kamu tuh gimana ngatasinnya? Nangis. Lalu? Terus tapi saya alihin sama bercanda sama teman yang lain gitu biar lupa. Oh, jadi kalau udah ketemu sama teman-teman, terus cerita sama teman-teman, kita kan menyalurkan rasa kita ya ke teman-teman, jadinya kita sedikit merasa lega ya, relax gitu. Oke. Lalu nih, kalau menurut kamu pribadi nih, belajar di sekolah sambil mondok itu efektif gak? Efektif sih, bantu juga karena di pondok kan ada hafalan, jadi itu membantu kita mengasah otak kita gitu, jadi lebih tajam belajar. Nah, terus nih, kalau dari segi karakter kamu sendiri, adakah perubahan yang kamu rasakan sejak kamu mondok? Ada. Yang dulunya itu aku jarang banget sholat gitu, males buat sholat. Semenjak di pondok itu jadi rajin sholat. Iya, rajin sholat. Terus hafalin Quran juga, jadi lebih disiplin juga. Sekarang udah berapa nih? Berapa juz hafalannya? 2 juz. Lumayan. Iya. Oke, lalu menurut kamu nih keuntungan terbesar dari menjalani sekolah sambil mondok itu apa? Keuntungannya sih keuntungannya bisa menghafal Al-Quran,
menghafal materi-materi sekolah juga lebih lancar gitu, lebih cepat masuknya. Oke, nah sebaliknya nih, tantangan atau kekurangan yang paling berat menurut kamu? Bagi waktu sih, bagi waktu itu sangat ya. Oke, kalau eh, di pondok tuh kamu sering ngerasa kangen orang tua atau kangen rumah gitu nggak sih? Enggak, Kenapa enggak? enggak kangen, karena kan em, apa ya kayak Udah ketemu teman, iya gitu, udah bisa dilupa. ya udah ketawa-ketawa. Lupa keluarga dong. Enggak lupa keluarga, cuma enggak kangen aja gitu. Oke. Terus kalau kamu nih dikasih pilihan, kamu bakal menjalani keduanya atau bakal memilih salah satu? Menjalani keduanya Kenapa itu? ya karena asik aja gitu, Oke. jadi lebih ngisi waktu gitu. Berarti kalau di rumah waktunya terbuang sia-sia gitu. Iya, cuma rebahan doang soalnya. Oh gitu. Oke, baik. Lalu menurut kamu nih, siapa sih yang cocok untuk menjalani kehidupan seperti kamu ini? Sebenarnya itu tergantung masing-masing ya. Kalau yang sanggup ya mungkin oke lah, tapi kan kalau yang nggak sanggup kita nggak tahu ya. Oh ya, berarti ini konsepnya yang sanggup-sanggup aja gitu ya. Iya. Oke, baik. Eh, Lalu untuk menjadi penutup nih di obrolan kita, coba kamu kasih kesan-pesan atau kamu ingin menyampaikan sesuatu gitu untuk teman-teman. Kamu bisa kayak kasih kesan-pesan atau gimana sih perasaan kamu di pondok, atau kamu ingin memberi kesan-pesan nih kepada teman-teman yang ingin mondok gitu, atau buat- memberi semangat. Oke, buat teman-teman yang kalau mau mondok, udah aja nggak apa-apa, seru kok mondok itu. Ya seru banget, walaupun capek tapi nggak apa-apa. Ya soalnya kita juga dapat ilmu dunia dan ilmu akhirat. Oke. Nah, dan buat teman-teman nih yang lagi dengerin, semoga obrolan ini bisa kasih gambaran baru untuk yang belum tahu nih gimana sih kehidupan di pondok dan juga sambil menjalani sekolah sehari-harinya gitu. Oke, sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye.